Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait aturan-aturan tambahan di seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini tertuang dalam Juknis seleksi P3K Guru tahun 2022 di instansi daerah. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu aturan tambahan terkait pelaksanaan kompetensi bagi pelamar prioritas. Ini tertuang dalam Juknis P3K Guru tahun 2022, yaitu pada bab 4. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas. Kita lihat yang pertama, yaitu seleksi dan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi menggunakan nilai passing grade di P3K Guru tahun lalu, tahun 2021, dan langsung ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama yaitu penanggung jawab penempatan pelamar prioritas 1 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek sebagaimana tercantum pada bab 2 huruf E angka 2. Nah, jadi untuk penempatan ini ditempatkan di sekolah mana, ini adalah tanggung jawab dari Kemendikbud Bapak Ibu. Tanggung jawab dari Kemendikbud selaku Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Seleksi P3K Guru tahun 2022. Kemudian yang nomor 2, data pelamar prioritas 1. Data pelamar prioritas 1 yang digunakan untuk penempatan yaitu data individu lulus nilai ambang batas berdasarkan database kelulusan BKN. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, data pokok pendidikan Dapodik tahun 2021 sebagai identifikasi keberadaan individu pada huruf A. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, data pelamar prioritas 1 yang digunakan untuk penempatan akan ditempatkan di sekolah mana. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 3, ketentuan penempatan. Ini mekanisme penempatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ada ketentuan Bapak Ibu bagi pelamar prioritas 1. Penempatan bagi pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sebagai berikut. Nah, jadi ini dia urutan yang utama yang nantinya akan ditempatkan bagi pelamar prioritas 1, THK 2 terlebih dahulu, kemudian guru non ASN, kemudian lulusan PPG dan guru swasta. Kemudian poin yang B, pada masing-masing kategori pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada huruf A diurutkan kembali berdasarkan nilai total hasil seleksi tahun 2021. Dalam hal terdapat nilai total yang sama, maka diambil nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan. Nah, ini dia Bapak Ibu urutan yang kedua. Nah, jadi jika misalkan Bapak Ibu sama-sama THK 2. Nah, ini kan sama-sama prioritas utama. Nah, jadi jika sama-sama THK 2 maka nantinya akan melihat nilai Bapak Ibu, nilai di seleksi P3K Guru tahun lalu. Jadi seperti itu, mana yang lebih tinggi maka dialah yang diutamakan. Namun jika nilainya sama maka akan diurutkan yaitu berdasarkan nilai yang paling tinggi antara kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan terakhir adalah usia. Nah, jadi seperti itu untuk urutan bagi pelamar prioritas 1. Kemudian yang C, penempatan pelamar prioritas 1 menggunakan hasil nilai kelulusan seleksi tahun 2021 yang dilakukan dalam 2 kali seleksi, yaitu seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Apabila pelamar mengikuti kedua seleksi tersebut, nilai yang dipakai untuk penempatan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, ini jika Bapak Ibu mengikuti 2 seleksi, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2. Kita lihat poin yang pertama. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi pada kedua seleksi kompetensi yang dimaksud. Nah, jadi apabila Bapak Ibu memilih jabatan yang sama dengan di seleksi P3K Guru tahun lalu, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 2, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, jadi ini jika
jabatannya berbeda Bapak Ibu antara tahap 1 dan tahap 2, maka akan digunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi di tahap 2 terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang D, pelamar prioritas 1 akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila yang pertama, tersedia penetapan kebutuhan. Nah, jadi jika di tempat Bapak Ibu mengajar ini ada formasi ataupun ada kebutuhan, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induknya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Kemudian poin yang E, dalam hal jumlah pelamar prioritas 1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Nah, jadi ini jika jumlah pelamar prioritas 1 lebih besar Bapak Ibu ataupun lebih banyak dibandingkan dengan formasi yang tersedia, maka nantinya akan diurutkan sebagaimana yang sudah admin jelaskan di awal, yaitu prioritas 1 ini urutan pertama THK 2, kemudian honorer negeri, lulusan PPG dan guru swasta. Jadi seperti itu. Kemudian huruf yang F, apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar prioritas 1 akan ditempatkan pada sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya. Nah, jadi jika di tempat Bapak Ibu ini tidak ada formasi, maka nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah lain yang tersedia formasinya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian poin yang G, penempatan pelamar prioritas 1 pada sekolah lain sebagaimana huruf F tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu poin pentingnya. Jadi apabila Bapak Ibu nantinya ditempatkan di sekolah lain, maka ini tidak menggeser Bapak Ibu, tidak menggeser guru honorer negeri yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, jadi nantinya akan ada penyesuaian formasi Bapak Ibu, akan ada penyesuaian formasi. Kemudian poin yang H, pertimbangan penetapan di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada huruf F dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, bagi pelamar THK 2 dan guru non-ASN dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru terendah. Nah, jadi ini bagi pelamar THK 2 dan guru honorer negeri yang memiliki nilai tertinggi, ini nantinya akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru terendah. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagi pelamar lulusan PPG dan guru swasta dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru tertinggi. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu pertimbangan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Kemudian poin yang I, pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non-ASN ataupun guru honorer negeri yang belum dapat ditempatkan sebagaimana dimaksud pada huruf D dan huruf F dapat mengikuti seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian, yaitu seleksi CAT UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi pada lulusan tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masuk dalam THK 2 dan guru honorer negeri prioritas 1 yang belum ditempatkan, maka nantinya Bapak Ibu akan turun prioritas. Akan turun prioritas menjadi prioritas 2, prioritas 3 atau pelamar umum. Yang mana nantinya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi kesesuaian, yaitu prioritas 2 dan prioritas 3. Dan bagi pelamar umum nantinya Bapak Ibu mengikuti tes CAT UNBK seperti tahun lalu. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang J, pelamar prioritas 1 yang berasal dari lulusan PPG yang belum dapat ditempatkan dapat mengikuti seleksi CAT UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2022. Nah, jadi untuk poin yang J ini bagi pelamar prioritas 1 yang berasal dari lulusan PPG yang belum ditempatkan, maka nantinya Bapak Ibu akan turun prioritas menjadi pelamar umum, yaitu mengikuti tes CAT UNBK seperti tahun lalu. Karena lulusan PPG ini kan tidak termasuk dalam honorer negeri Bapak Ibu, jadi tidak masuk dalam prioritas 2 dan prioritas 3. Jadi nantinya akan turun menjadi pelamar umum. Kemudian poin yang K, pelamar prioritas 1 yang berasal dari guru swasta yang belum ditempatkan sebagaimana dimaksud pada huruf D dan huruf F dapat mengikuti seleksi CAT UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2022.
Nah, jadi untuk guru swasta ini sama Bapak Ibu, sama statusnya dengan lulusan PPG. Jika belum dapat ditempatkan, maka guru swasta ini nantinya juga akan turun prioritas menjadi pelamar umum dan nantinya akan mengikuti tes CAT UNBK seperti tahun lalu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ketentuan-ketentuan dalam seleksi P3K Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.